Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Siti Kartini dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Makassar. Hari ini saya akan menyampaikan tugas video ujian tengah semester untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema yang sangat relevan dengan kehidupan di zaman sekarang, yaitu peran generasi muda dalam memperkuat integrasi nasional melalui media sosial. Ada 4 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama, makna integrasi nasional. Yang kedua, menunjukkan peran generasi muda. Ketiga, menjelaskan dampak media sosial. Dan yang keempat, menawarkan ide kampanye digital untuk mendorong persatuan serta menangkal hoaks dan ujaran kebencian. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Sebagai bangsa yang majemuk dengan ratusan suku, agama, bahasa, dan budaya, integrasi nasional adalah fondasi utama dalam menjaga persatuan. Secara umum, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai elemen dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Di Indonesia, makna ini menjadi sangat penting karena tantangan keberagaman yang kita miliki begitu besar. Seperti yang dijelaskan oleh Suheri dan rekan-rekannya pada tahun 2022, integrasi nasional sangat bergantung pada sikap toleransi dan kerjasama antar kelompok, serta harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, walaupun kita berbeda, kita tetap bisa bersatu. Selain itu, integrasi juga berarti mampu mengharmoniskan berbagai perbedaan sosial, politik, budaya, dan ekonomi demi mencapai kehidupan bangsa yang stabil dan damai. Di era globalisasi, kita juga harus selektif dalam menerima budaya asing, agar tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya. Yang kedua, peran generasi muda, terutama mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih peran generasi muda? Jawabannya adalah besar sekali. Kita adalah generasi digital, cepat menyerap informasi, dan aktif di media sosial. Maka dari itu, kita punya tanggung jawab untuk menjadi penyebar pesan-pesan positif dan penjaga persatuan bangsa. Apalagi sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita mempelajari bagaimana menyampaikan pesan secara tepat, etis, dan persuasif. Menurut Wijayanti dan kawan-kawan pada tahun 2022, nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial harus ditanamkan dalam diri generasi muda agar mereka mampu menjadi pemimpin yang adil dan tidak diskriminatif. Kita bisa menumbuhkan semangat toleransi, menjadi pelopor narasi persatuan, dan menyaring informasi agar tidak termakan hoaks atau ujaran kebencian. Dengan kemampuan komunikasi, kita bukan cuma pembicara, tapi penggerak perubahan. Poin yang ketiga adalah dampak media sosial. Media sosial berpengaruh terhadap integrasi nasional, karena media sosial adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, media sosial bisa menyebarkan nilai solidaritas, toleransi, dan kepedulian dengan sangat cepat. Banyak kampanye positif lahir dari sana. Namun, dampak negatifnya juga serius. Menurut Suheri dan kawan-kawan pada tahun 2022, media sosial telah membawa perubahan besar pada perilaku generasi muda yang lebih suka interaksi daring daripada tatap muka. Ini membuat kita rentan kehilangan kecakapan sosial. Lebih dari itu, derasnya arus informasi juga bisa memudarkan rasa nasionalisme jika tidak disertai sikap selektif terhadap konten yang dikonsumsi. Karena itu, penting untuk memiliki literasi digital yang kuat agar kita bisa memilah mana informasi yang benar dan mana yang bisa merusak persatuan. Yang keempat adalah ide kampanye digital. Sebagai bentuk kontribusi nyata, kita dapat mengusung kampanye digital yang berjudul Bersama Bijak Bermedia.
Tujuannya menyebarkan narasi persatuan dan toleransi, menolak hoaks, perundungan, dan ujaran kebencian, serta menumbuhkan budaya literasi digital di kalangan generasi muda. Bentuk kampanye bisa seperti video singkat, satu pesan damai untuk Indonesia. Kita dapat mengunggahnya di TikTok ataupun di Instagram. Infografis interaktif seputar cek fakta sebelum share. Dan sebagai tantangan, kita dapat men-tag teman beda suku untuk menunjukkan indahnya keberagaman. Kolaborasi komunitas dan kampus untuk membuat konten positif bertema persatuan. Kampanye ini juga diperkuat oleh hasil riset menurut Jusnita dan Ali pada tahun 2022. Literasi digital terbukti mampu meningkatkan pengetahuan remaja terkait hoaks dan ujaran kebencian. Penelitian Atika dan Astuti pada tahun 2019 juga menyatakan bahwa edukasi digital meningkatkan pemahaman dan mendorong partisipasi dalam membuat konten positif. Jadi, kampanye ini bukan hanya ide, tapi juga berdasarkan fakta dan data yang kuat. Sebagai penutup, saya mengajak kita semua, mari mengisi ruang digital dengan konten-konten yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Karena kita generasi muda bukan hanya penerus bangsa, tapi penentu masa depan Indonesia. Terima kasih karena telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga kita bisa menjadi agen perubahan yang aktif, kreatif, dan bijak di era digital. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.